Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari Akma Batrisya Jazima dengan NIM 222111871 dan juga Anggi Disria Manik dengan NIM 222111900 kali ini akan membahas uji Friedman, analisis variance dua arah by ranks. Semoga bahasan kali ini bisa bermanfaat dan selamat belajar. Yang pertama mengenai pengertian dari uji Friedman. Uji Friedman adalah alternatif dari uji ANOVA 2 ketika asumsi kenormalan ingin dihindari atau tidak terpenuhi. Yang kedua, uji Friedman dilakukan untuk menguji apakah K kelompok sampel dependent atau related memiliki distribusi populasi yang sama. Yang ketiga, skala pengukuran data minimal adalah ordinal. Selanjutnya adalah asumsi dari uji Friedman. Yang pertama adalah data terdiri dari N kelompok sampel yang saling bebas dengan K perlakuan. Yang kedua, tidak ada interaksi antara kelompok dan perlakuan. Selanjutnya adalah hipotesis. H0 sama dengan M1 sama dengan M2 sama dengan sampai ke sama dengan M ke K, atau K perlakuan memiliki distribusi populasi yang identik, atau median peringkat untuk semua perlakuan adalah sama. Sedangkan H alternatifnya adalah MI tidak sama dengan MJ, atau minimal ada satu median perlakuan yang berbeda. Selanjutnya adalah prosedur pengujian. Yang pertama, bentuk data dalam bentuk tabel dua arah. Baris sebagai observasi, kolom sama dengan jenis perlakuan yang menyebabkan terbentuknya suatu kelompok. Yang kedua, tentukan peringkat masing-masing observasi berdasarkan nilai observasi atau pada keseluruhan kategori perlakuannya. I sama dengan 1, 2, sampai ke K. Yang ketiga, berikan peringkat rata-ratanya pada nilai observasi yang sama. Yang keempat, jumlah ranking dalam setiap kategori perlakuan atau kelompok setelah semua observasi di ranking. Dan yang terakhir, lambangkan jumlah peringkat perlakuan ke I dengan RI. Selanjutnya adalah statistik uji. Rumusnya adalah Chi2R sama dengan 12 per NK kali K plus 1 dikali dengan sigma RI kuadrat min 3N kali K plus 1, di mana N sama dengan total observasi pada setiap kelompok perlakuan, K sama dengan banyaknya kelompok atau kategori perlakuan, RI sama dengan jumlah ranking seluruh observasi pada setiap kelompok sampel ke I. Selanjutnya, kaidah pengambilan keputusan. Gunakan tabel Friedman two-way ANOVA by rank di buku Sydney jika nilai N lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 9 dan K sama dengan 3, atau N lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 4 dan K sama dengan 4. Keputusannya, tolak H0 jika nilai K2 hitung lebih dari tabel Friedman two-way ANOVA by ranks. Gunakan tabel Chi2 jika N dan K tidak tercakup pada tabel Friedman di buku Sydney. Selanjutnya, tolak H0 jika nilai Chi2 hitung lebih dari Chi2 dengan derajat bebas K dikurang 1 dan dengan nilai alpha yang akan ditentukan. Selanjutnya adalah ranking kembar atau tied observation. Ketika terdapat nilai yang sama, maka nilai yang sama tersebut diberi ranking rata-rata. Untuk mengoreksi pengaruh ranking yang sama, maka penghitungan menggunakan faktor koreksi. Nah, rumus dari Chi2 corrected-nya adalah nilai dari K2 hitung dikali dengan N dikali K kuadrat dikurang 1, dibagi NK dikali K kuadrat dikurang 1, dikurang jumlah dari TI pangkat 3 dikurang TI, di mana I bergerak dari 1 hingga G. G adalah banyaknya kelompok peringkat yang sama, TI adalah banyaknya ranking yang kembar di kelompok ke I, N adalah total sampel.
Prosedur perbandingan berganda untuk uji Friedman. Ketika uji Friedman itu memberikan penolakan terhadap H0, selanjutnya kita harus menyelidiki lebih lanjut median kelompok mana yang berbeda dengan prosedur perbandingan berganda uji Friedman. Hipotesis yang kita punya adalah hipotesis alternatif di mana M1 sama dengan M2 sama dengan MK, median peringkat untuk semua perlakuan adalah sama. Dan hipotesis alternatifnya adalah MI tidak sama dengan MJ. Minimal ada satu median perlakuan yang berbeda. Kita dapat menyatakan RI dan RJ berbeda nyata apabila nilai mutlak dari RI dikurang RJ lebih dari nilai Z tabel di mana alpha dibagi K dikali K dikurang 1 dikali N kali K dikali K plus 1 dibagi 6. RI dan RJ adalah jumlah peringkat kelompok perlakuan ke I dan ke J. Contoh soal, sebuah partai politik ingin menjaring anggotanya yang akan duduk sebagai anggota legislatif pada pemilihan umum mendatang. Agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan anggota legislatif dari partainya, maka dilakukan sebuah uji kompetensi yang terdiri dari komponen manajerial, kepemimpinan, attitude, dan juga komunikasi. Uji kompetensi dilakukan pada sejumlah bakal calon yang ikut mendaftar sebagai calon anggota legislatif dari partai tersebut. Ujilah apakah ada perbedaan kompetensi dari bakal calon partai tersebut berdasarkan hasil uji kompetensi. Gunakan tingkat signifikansi 5%. Nah, dari soal sebelumnya, kita diberitahu nilai hasil uji kompetensi bakal calon anggota legislatif berdasarkan komponennya. Sebagai berikut. Dari tabel tersebut, kemudian kita urutkan dari komponen yang paling rendah hingga komponen yang paling tinggi. Diperolehlah tabel ranking sebagai berikut. Kita juga ingin tahu nilai K-square hitungnya berapa. Yaitu K-square hitungnya adalah 12 dibagi N dikali K plus 1 dikali RI kuadrat di mana I bergerak dari K dikurang 3N dikali K plus 1 di mana N itu adalah jumlah observasi yaitu 10, K adalah banyaknya treatment yaitu 4, dan RI adalah ranking dari tiap-tiap komponen yang dijumlahkan. Kemudian kita dapatkan statistik ujinya yaitu 5,01. Dan kita tahu dari tabel sebelumnya, tabel ranking tersebut, kita tahu bahwa ada nilai-nilai yang memiliki nilai yang kembar atau nilai yang sama. Sehingga kita harus menerapkan faktor koreksi di dalamnya. Dengan rumus faktor koreksi ataupun chi-square corrected-nya adalah chi-square hitung yang tadi dikali dengan NK dikali K kuadrat dikurang 1 dibagi NK dikali K kuadrat dikurang 1 dikurang TI pangkat 3 dikurang TI di mana I bergerak dari 1 hingga G. G adalah banyaknya kelompok yang memiliki nilai yang sama, yaitu kelompok 3, 5, 7, 8, dan juga 10. Ada 5 kelompok. Dan TI adalah banyaknya nilai yang sama pada kelompok tersebut. Kita perolehlah nilai K-square corrected-nya adalah 5,27. Dan keputusan yang kita ambil adalah gagal tolak H0. Mengapa demikian? Dikarenakan K-square corrected-nya adalah 5,274. Itu kurang dari K-square table, yaitu 7,81478. Nilai K-square table-nya itu diperoleh dari tabel K-square, di mana derajat bebasnya adalah K dikurang 1, dan juga alfanya adalah 5%, sesuai dengan soal yang sebelumnya. Selanjutnya adalah pengerjaan menggunakan software SPSS. Yang pertama adalah input data seperti pada tampilan berikut. Selanjutnya, masuk pada jendela variable view dan sesuaikan nama, label, dan measure seperti pada tampilan berikut. Kemudian kembali ke data view. Pilih menu Analyze. Kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian correlated sample seperti pada tampilan berikut. Kemudian pada jendela test for several related sample, pindahkan semua variabel yang telah di-input ke kotak tes variabel seperti pada tampilan berikut. Karena kita akan melakukan uji Friedman, maka pada test type pilih atau centang pada menu Friedman. Kemudian,
klik tombol menu statistik, dan pada kotak several related sample, beri tanda centang pada pilihan deskriptif dan kuartil. Lalu, klik continue. Langkah ini bisa di-skip jika memang tidak ingin menampilkan statistik deskriptif dari masing-masing kelompok atau perlakuan. Selanjutnya, klik OK dan akan keluar output seperti berikut. Berdasarkan tabel output tes statistik, didapatkan nilai K-square sebesar 5,274, kemudian nilai p-value yaitu 0,153, di mana nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansinya yaitu 0,05, sehingga didapatkan keputusan bahwa gagal tolak H0. Dan yang terakhir adalah interpretasi. Karena semua penghitungan menunjukkan keputusan gagal tolak H0, maka interpretasinya adalah dengan tingkat signifikansi 5%, belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengaruh uji kompetensi dari komponen-komponen manajerial, kepemimpinan, attitude, komunikasi dengan nilai uji kompetensi bakal calon anggota legislatif. Demikian pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.